Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 35, Bukan Lelaki Bodoh. Hari berlalu dengan cepatnya. Naina dan Kenzo tak menyadari pernikahan mereka sudah 1 bulan lebih. Tapi belum juga ada tanda dari Naina kalau sedang berbadan dua, mungkin karena efek Naina dan Kenzo sibuk bekerja. Membuat mereka tak menghiraukannya, tapi berbeda dengan Lia, dia sangat menantikan kehadiran cucu dari Kenzo. Tapi Lia tak mau menekan Naina, takut menantunya stres, tapi sebisa mungkin Lia selalu mengingat mereka agar tidak terlalu lelah. Ngai, ambillah cuti untuk beberapa pekan ini, kalian sedikit meluangkan waktu untuk liburan, ujar Lia saat keluarga mereka makan malam. Ara mau mie, celetuk Ara. Hus, bukan kamu tapi Kak Kenzo, potong Lia, membuat Ara memanyunkan bibirnya kecewa. Sepertinya belum bisa Mi, pekerjaanku masih menumpuk, papi pun sedang sibuk. Aku tak bisa meminta tolong padanya, apalagi Dedi, jelas Kenzo. Dedi sedang ada proyek bersama rekan bisnis Dedi dari luar Ken, jadi tak bisa membantumu, jawab Yu. Mami dengar sendiri kan, Naina pun sedang sibuk, jadi biarkan kami menyelesaikan pekerjaan dulu Mi. Lia menghela nafas panjang mendengar jawaban Kenzo. Sebenarnya Naina sedikit tak enak hati pada mertuanya ini. Tapi mau bagaimana lagi, memang saat ini kondisi mereka sedang sibuknya. Pagi ini Sabila terbangun dari tidurnya, tubuhnya terasa sangat lelah dan mual. Sabila merasa tidak enak badan. Dia berlari kecil ke kamar mandi untuk mengeluarkan isi perutnya. AC-nya terlalu dingin semalam membuatku pusing, keluh Sabila. Setelah mencuci muka, dia keluar dan meminta pada Big Asi untuk dibawakan teh hangat karena perutnya terasa mual. Kenapa? Tanya Farel yang melihat Sabila duduk diam di meja makan dengan muka bantalnya. Masuk angin, jawab Sabila ketus. Jangan biasakan tidur terlalu malam. Sabila hendak berdiri menyusul Big Asih ke belakang, tapi tiba-tiba kepalanya terasa berdenyut dan semakin pusing. Tubuh Sabila ambruk ke lantai. Bill, pekik Farel lalu mendekat dan menggendong Sabila ke dalam kamarnya. Dia memeriksa tubuh Sabila, tapi dia merasakan berbeda pada tubuh perempuan ini. Farel masih yakin dengan pemikirannya, tapi dia harus memastikannya sendiri. Dihubunginya dokter kandungan temannya untuk segera datang ke rumah untuk memeriksa Sabila. Aku akan bertanggung jawab pada mobil, ayo kita segera menikah.
Ajak Farel yang sudah memikirkan untuk menikahi Sabila karena saat ini Sabila hamil anaknya. Tidak, jawab Sabila tegas. Ayo Bill, apa kamu mau hamil tanpa suami, membawa perut besar dan diketahui oleh para tetangga? Itu lebih baik daripada menikah tanpa cinta denganmu, ketus Sabila. Bill, cobalah berpikir dewasa. Anak itu butuh ayah. Kamu juga butuh lindungan saat ini dari ibu angkatmu. Ucap Farel mengingatkan Sabila akan Alexa. Sabila sudah bercerita tentang Alexa pada Farel. Aku tak mencintaimu, begitu juga dengan kau. Semua ini terjadi hanya karena kau mabuk. Bill, aku akan mencoba menerimamu sebagai istri asal kamu bisa menuruti semua ucapanku. Aku pernah berjanji pada diriku sendiri akan menikah hanya satu kali seumur hidup. Apalagi saat ini kehidupanmu diancam oleh Alexa. Aku tak ingin anakku yang menjadi korbannya, Bill, jelas Farel. Sabila terdiam, dia pun ingin menikah satu kali seumur hidup, tapi dengan lelaki yang dicintainya bukan Farel. Tapi Farel lah lelaki yang sudah merenggut mahkotanya, bahkan saat ini Sabila sedang hamil anaknya. Sabila mengeram kesal lalu berlari ke dalam kamarnya. Benar, benar keras kepala, gumam Farel. Masih terngiang di telinganya beberapa menit, lalu dokter kandungan datang memeriksanya dan mengatakan dirinya tengah hamil. Sudah pasti ini anak Farel, hanya Farel satu-satunya lelaki yang sudah menyetubuhi dirinya. Sabila mengisak karena merasa hidupnya sangat malang, diambil oleh orang yang licik dan berakhir dihamil di tangan Farel. Tuhan, kenapa harus begini? Batin Sabila. Kenapa kamu hadir saat ini? Aku tidak mau hamil, tidak mau, ucap Sabila sambil memukul kecil perutnya. Farel yang merasa frustasi tak bisa membujuk Sabila, meskipun dirinya memang tak mencintai Sabila. Tapi Farel mau bertanggung jawab atas perbuatannya itu. Anaknya butuh ayah. Bi, aku kembali ke rumah sakit. Tolong lihat Sabila di kamar. Jangan lupa berikan dia makan, ucap Farel pada Big asihnya. Farel memilih pergi ke rumah sakit karena di rumah pun dia tak ada gunanya bagi Bila. Ken, bantu papi mencari Sabila. Meskipun kamu tak menikah dengannya, tapi Sabila masih adik angkatmu. Dia sudah sebulan lebih menghilang dari rumah Alexa, ujar Arya pada Kenzo. Kenapa bisa, Pi? Menurut Tante Alexa, dia kabur karena kecewa padamu. Tolong Papi Ken, Papi takut terjadi apa padanya. Bagaimanapun juga dia anak perempuan, tak baik berkeliaran di luar sana.
Papi sudah berusaha mencari tapi tak ketemu. Baiklah, nanti aku coba untuk mencarinya, Pi, jawab Kenzo menenangkan hati papinya ini. Kenapa, Dok? Tanya Naina melihat wajah Farel yang seperti ditekuk. Sedang ada masalah? Tanya Naina lagi. Farel menggelengkan kepalanya. Dia bingung ingin bercerita pada Naina itu tak mungkin akan membuat dirinya buruk di mata Naina. Bagaimanapun juga dia masih menyimpan perasaan untuk Naina. Cerita, desak Naina. Hanya masalah kecil, Nai. Masih bisa aku atasi, jawab Farel mencoba tersenyum. Jika butuh teman bicara, cerita saja, Dok, pasti akan aku dengarkan. Naina menepuk kecil lengan Farel. Bagaimanapun juga dia sangat berterima kasih pada Farel yang sudah menolongnya dulu dan saat ini dia bisa bahagia bersama Kenzo. Farel mengangguk kecil lalu pergi meninggalkan Naina. Seminggu berlalu Naina yang keluar dari kamar mandi tampak lesu. Bagaimana? Tanya Lia yang sudah menunggu di luar. Belum nih, mungkin hanya telat biasa, sahut Naina kecewa. Karena dia merasa telat 2 hari tapi tespeknya masih 1 garis. Sudah hampir 2 bulan dia menikah dengan Kenzo tapi belum juga hamil membuat Naina berkecil hati. Sudah, mungkin memang belum waktunya diberi kepercayaan, ucap Lia mengusap lengan menantunya ini. Sebenarnya Lia sangat mengharapkan kehadiran cucu, tapi mau bagaimana lagi dia harus menghibur hati menantunya ini agar tak bersedih. Maafkan aku, Mi, belum juga bisa memberikan kalian cucu, ucap Naina pelan. Dia merasa mengecewakan mertuanya ini. Sayang, semua itu kehendak Tuhan, kita hanya berusaha dan berdoa. Sepertinya kalian butuh liburan untuk menenangkan pikiran, pekerjaan tak akan ada habisnya. Ucap Lia yang tahu kalau Kenzo dan Naina sama gila kerja, mungkin efek lelah sehingga Naina belum kunjung hamil. Akan aku pikirkan, Mi, jawab Naina. Mami tinggal dulu ya, ucap Lia keluar dari kamar menantunya ini. Memang setelah menikah Lia tak mengizinkan Kenzo pindah, dia ingin Kenzo dan Naina tinggal bersamanya. Karena selain rumah mereka besar, Lia bisa mengawasi Naina. Dia takut terjadi apa pada keluarga anaknya ini. Karena Alexa masih berkeliaran bebas di luaran sana, Farel pulang dari rumah sakit dan mendapati rumah sepi. Mana Bilabik? Tanya Farel. Katanya ke minimarket depan, Pak, mau beli cemilan, jawab Big Asih. Farel hanya berdeham lalu masuk ke dalam kamar untuk membersihkan dirinya. Hampir 1 jam Sabila tak juga kembali membuat Farel takut. Dia takut Sabila kabur membawa anaknya.
Meskipun dia tak memiliki perasaan pada Sabila, tapi dia bukan lelaki kejam yang tega mentelantarkan anaknya sendiri. Farel segera mengambil kunci motor metiknya lalu berjalan ke bagasi rumahnya. Dia harus keluar mencari Sabila. Beberapa minimarket terdekat didatanginya, tapi tak kunjung menemukan Sabila. "Di mana kamu, Bill?" gumam Farel yang terlihat khawatir. Farel mencari Sabila berkeliling komplek. Akhirnya dia menangkap sosok perempuan berkulit putih itu di taman kompleks. Dengan seorang lelaki yang bisa dibilang hampir seumur dengan Sabila, mereka terlihat akrab bercerita. Sesekali terlihat Sabila tertawa kecil seperti ada yang menarik dari obrolan mereka. Farel memperhatikan Sabila dari kejauhan, belum pernah dia melihat Sabila seceria ini bersamanya. Padahal dia sendiri tahu kalau ibu hamil tidak boleh stres dan butuh hiburan. Farel mendekat pada Sabila. "Bila, sudah waktunya pulang," ucap Farel ketus. Sabila terdiam sejenak karena melihat kedatangan Farel. "Siang, Om. Kenalkan, saya Angga, teman Sabila, Om. Saya tinggal di kompleks sebelah." "Kita masih tetanggaan," ucap lelaki tampan ini ramah. Maaf, Sabila harus pulang. Dia harus istirahat." "Kamu sakit, Bill?" tanya Angga dan dijawab gelengan oleh Bila. "Memangnya hanya saat sakit harus istirahat," ujar Farel lagi. Farel menatap tajam pada Angga lalu menarik kuat tangan Sabila. "Enggak, aku pulang dulu," ucap Sabila tersenyum manis pada Angga. "Ya, Bill, hati-hati," jawab Angga lembut membuat Farel muak. "Jangan berkenalan dengan sembarang orang, Bill. Kamu masih baru di sini, belum mengenal mereka." Oceh Farel saat mereka sampai di rumah. "Karena belum kenal, saya berkenalan," ucap Sabila cuek. "Jangan membantahku, Bill. Kalau kau tak ingin aku kurung di rumah," ancam Farel lalu pergi meninggalkan Sabila. Sabila menghentakkan kakinya kecil kesal pada Farel yang hanya mementingkan dirinya sendiri. Padahal dia juga butuh hiburan di luar rumah. Farel tak pernah mengajaknya sekedar keluar untuk jalan-jalan atau belanja. Jadi Sabila memutuskan keluar rumah sendiri karena dapat membuat Sabila sedikit melupakan masalah yang dihadapinya. "Mas, Mami meminta kita untuk pergi liburan. Menurutku juga itu juga ide yang bagus. Aku sedikit lelah saat ini, Mas." Ucap Naina pada Kenzo. Kali ini Naina sudah memikirkan untuk fokus pada anak. Dia tak ingin mertuanya kecewa. "Tapi aku masih banyak pekerjaan, sayang." Ditambah lagi, Kenzo menghentikan ucapannya.
Dia ingin mengatakan kalau Arya memintanya mencari Sabila, tapi sudah pasti Naina akan cemburu. Bagaimanapun juga Naina tahu siapa Sabila dan dulu pernah akan menjadi tunangan Kenzo. Apa mas, ada masalah? Bukan hanya pekerjaan dadakan kantor yang, bagaimana jika minggu depan saja? Aku selesaikan dulu pekerjaan di kantor dan setelah itu kita liburan, bujuk Kenzo. Mas, jujur aku takut kalau Tuhan tak memberikan kita anak. Bagaimana mas, apa kamu akan? Ujar Naina pelan. Dia takut Kenzo akan meninggalkannya. Jangan berpikiran aneh. Aneh sayang, hal yang tidak perlu dipikiran dan dibicarakan. Jika kamu sudah mengantuk, ayo tidur. Kenzo tak ingin berpikir aneh-aneh. Mereka juga baru menikah beberapa bulan dan itu hal yang wajar untuk pengantin baru. Mas, jawab aku, apa kamu akan meninggalkanku nanti jika aku mandul? Rengek Naina. Kenzo menarik Naina ke dalam pelukannya. Apapun yang terjadi, kamu cinta pertama dan terakhirku, kita akan menua bersama. Jadi jangan berpikir bahwa aku takkan setia padamu sayang. Aku bukan lelaki bodoh yang akan meninggalkan bidadari secantik dan sebaik kamu. Ujar Kenzo memeluk erat tubuh istri membuat Naina lega. Terima kasih mas, aku mencintaimu, ucap Naina tersenyum puas dengan jawaban Kenzo. Aku juga sayang, bahkan lebih dari yang kau tahu. Naina merasa menjadi perempuan paling beruntung yang bisa berdampingan dengan suaminya ini. Farel mendekat pada Sabila yang sedang duduk di teras rumahnya malam ini. Angin malam tak baik bagi dirimu, ucap Farel yang datang membawakan satu gelas susu hamil untuk Sabila. Sejak dia tahu Sabila hamil, Farel segera memberikan segala kebutuhan Sabila dan memperhatikan semua makanan yang dimakan Sabila. Minum dulu susunya lalu segera tidur, ujar Farel tersenyum. Sabila sedang merenungkan nasibnya. Rencananya setelah lulus sekolah kemarin dia akan meninggalkan rumah Farel. Tapi saat ini dirinya tengah hamil, bagaimana dia bisa bertahan hidup di luaran sana? Untuk dirinya mungkin Sabila bisa, tapi bagaimana dengan anak yang ada dalam kandungannya? Dia tak ingin menjadi ibu yang egois mementingkan dirinya sendiri, bagaimanapun Farel lah ayahnya. Jadi sudah seharusnya Farel bertanggung jawab dengan dirinya dan anak dalam kandungannya saat ini. Bill, ayo kita menikah sebelum perutmu semakin membesar. Buang egomu, Bill. Pentingkan nasib anak itu. Jika dia sudah lahir, kamu boleh pergi jika tak menginginkanku, ucap Farel. Dia sudah kehabisan akal untuk membujuk Sabila agar mau menikah dengannya. Perempuan ini terlalu keras hati.
bersambung.